Pernah kebayang nggak seorang raja yang perkasa tiba-tiba dikutuk jadi batu? Nah, hari ini kita bakal bedah salah satu cerita paling epik dari 1001 Malam. Kisah tentang pengkhianatan, sihir hitam yang kelam, dan sebuah rencana balas dendam yang super cerdik. Oke, jadi ceritanya langsung dibuka dengan pemandangan yang tragis banget. Ada seorang raja, tapi tubuhnya setengah manusia, setengah batu. Gimana ceritanya bisa sampai begini? Nah, untuk tahu jawabannya, kita harus mundur sedikit ke titik awal semua pengkhianatan ini dimulai. Yep, ini semua dimulai dari satu hal, pengkhianatan. Jadi, sang raja ini mempergoki istrinya sendiri lagi sama pria lain. Wah, marahnya bukan main kan? Dia langsung menyerang dan melukai pria itu. Tapi, nah ini dia, tanpa sadar, tindakannya itu malah jadi pemicu buat rentetan kejadian yang jauh-jauh lebih mengerikan. Sang ratu ini licik banget. Dia berhasil meyakinkan raja buat membangunkan dia sebuah rumah berkabung. Alasannya, oh, dia mau meratapi keluarganya yang katanya meninggal. Padahal, itu semua cuma kedok. Di dalamnya, dia diam-diam merawat kekasihnya yang terluka parah itu. Nah, suatu hari, raja ini curiga kan? Dia akhirnya ngikutin istrinya diam-diam ke makam itu. Dan di sana, dia dengar sang ratu membacakan syair ini. Wah, di momen itulah, sang raja akhirnya sadar separah apa pengkhianatan yang terjadi di belakangnya. Jelas aja raja murka luar biasa. Dia langsung dobrak masuk, pedangnya sudah siap menebas. Tapi, dia nggak tahu satu hal penting. Istrinya itu bukan cuma ratu biasa, dia seorang penyihir yang sangat kuat. Dan sihirnya jelas jauh lebih cepat daripada ayunan pedang. Dan dengan mantra mengerikan itu, seketika, dalam sekejap, tubuh bagian bawah sang raja langsung berubah jadi batu. Lumpuh total, dia terjebak di antara hidup dan mati. Tapi ternyata, balas dendam si penyihir ini nggak berhenti di suaminya aja. Oh tidak, amarahnya meluap-luap dan dia menumpahkannya ke seluruh kerajaan. Dia melepaskan sihir gelap yang mengubah segalanya. Dan skala kekuatan sihirnya ini benar-benar di luar nalar. Coba bayangin, seluruh penduduk kota diubah jadi ikan. Dan bukan cuma itu, setiap kelompok agama diubah jadi ikan dengan warna yang beda-beda. Daratan di sekitarnya juga diubah jadi gunung-gunung yang mengelilingi danau terkutuk. Luar biasa kan? Penderitaan raja nggak berhenti sampai di situ. Setiap hari, dia dicambuk 100 kali sama istrinya. Dan setelah itu, dia dipaksa pakai baju dari bulu yang kasar banget, yang pastinya menyiksa kulitnya. Kebayang nggak sih sakitnya? Nah, di tengah keputusasaan ini, muncullah harapan. Raja yang terkutuk ini menceritakan semua penderitaannya ke seorang raja lain yang kebetulan berkunjung. Dan raja ini, setelah mendengar ceritanya, merasa iba banget sampai dia bersumpah akan membantu. Dia pun mulai menyusun sebuah rencana yang, ya, bisa dibilang sangat berani. Nah, ini dia titik baliknya. Rencana si Raja Penyelamat ini bukan soal adu kekuatan, tapi adu pintar. Dia nggak mau lawan sihir dengan sihir. Rencananya, menyusup ke makam, habisi kekasih gelap si ratu, terus menyamar jadi dia, dan menipu si penyihir dari dalam. Ini benar-benar jebakan psikologis yang jenius. Dan dia nggak pakai lama. Malam-malam, dia menyelinap masuk ke makam itu. Kekasih si ratu dihabisi. Mayatnya dibuang ke sumur biar nggak ada jejak. Setelah itu, dengan pedang di tangan, dia berbaring di tempat tidur, menggantikan posisi si kekasih, dan menunggu si penyihir datang. Oke, paginya nih, seperti biasa, si penyihir selesai menyiksa suaminya. Terus, dia masuk ke makam sambil bawa makanan dan minuman buat kekasihnya. Nggak tahu kalau yang di dalam itu sudah beda orang. Di dalam, Raja Penyelamat kita ini mengucapkan kalimat itu dengan suara yang dibuat lemah, meniru suara si kekasih. Dan coba tebak, si ratu yang baru pertama kali dengar kekasihnya ngomong lagi setelah setahun, langsung pingsan saking senangnya. Disinilah kejeniusan si penyelamat benar-benar kelihatan. Dia memutarbalikan fakta. Dia pakai rasa cinta si ratu ke kekasihnya sebagai senjata. Dia bilang, aku nggak bisa sembuh karena teriakan kesakitan suamimu itu loh, tiap hari ganggu tidurku. Cerdas banget kan? Si penyihir ini karena udah saking putus asanya pengen kekasihnya sembuh, langsung setuju aja. Dia bilang, kalau itu maumu, aku akan bebaskan dia. Dia rela melakukan apa aja, bahkan membebaskan musuh bebuyutannya sendiri. Dan bener aja, dengan sebuah mantra dan percikan air sihir, kutukannya pun sirna. Raja yang jadi batu itu akhirnya bebas. Si ratu, yang masih belum sadar kalau ditipu, langsung marah-marah ngusir dia dari kota. Dia nggak sadar, dia baru aja membebaskan orang yang bakal jadi kehancurannya.
Oke, satu kutukan beres. Tapi rencana si penyelamat belum selesai dong. Pas si ratu balik lagi ke makam, dia langsung melancarkan tahap kedua rencananya untuk menghapus kutukan berikutnya. Dia lanjut lagi dengan kebohongan lain yang lebih canggih. Dia bilang, kamu belum menghilangkan sumber penderitaanku. Tiap malam, ikan-ikan di danau itu mengangkat kepala dan mengutuk kita. Itulah yang bikin aku nggak sembuh-sembuh. Luar biasa kan akalnya? Jadi, mari kita rekap situasinya. Raja yang dikutuk sudah bebas, tapi kota dan penduduknya masih jadi ikan. Si penyihir ketipu habis-habisan. Dan si penyelamat, dia yang pegang kendali penuh. Si ratu karena percaya banget langsung bilang, dia nggak akan ragu sedikitpun untuk membebaskan para ikan itu. Tanpa pikir panjang, si ratu langsung lari ke danau. Dia siap untuk membatalkan sihir terbesarnya, kutukan yang menimpa seluruh rakyatnya. Nah, disinilah cerita kita untuk hari ini berhenti, pas lagi tegang-tegangnya. Semua kutukan jahatnya sebentar lagi bakal sirna. Semua karena cintanya sendiri yang dimanipulasi. Tapi, si penyihirnya sendiri kan masih ada. Kira-kira apa ya nasib yang menanti si pengkhianat ini? Itu dia pembahasan kita kali ini. Kisah ini benar-benar jadi pengingat ya. Kalau kecerdikan itu kadang bisa lebih tajam dari pedang sekalipun, dan cinta yang buta bisa jadi kelemahan paling fatal. Terima kasih sudah menyimak.